Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala nikmatan yang Allah berikan kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan Islam kita, nikmat ibadah kita, nikmat amal soleh kita, nikmatnya kita berukhuwah serta nikmatnya kita beramal soleh. Dengan nikmat itulah kita seharusnya sudah sepantasnya lah ya menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur. Agar apa? Agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita berupa keistiqomahan kita dalam menjalankan tugas amanah yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan diakhiri dengan sebuah keadaan yang bernama husnul khatimah. Salam salam juga kita sampaikan kepada, kita tentukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama menasihati, saling menasihati. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di mana sesungguhnya waktu, masa, kehidupan ya, itu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, dari mengingat Allah. Terasa ternyata usia kita sudah sedemikian lanjut. Tidak terasa ternyata usia kita sudah sedemikian lanjut. Apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan ya, untuk wa ilaina turja'un, untuk kembali kepada Allah ya, tidak terasa. Itulah kehidupan ya kan, kehidupan dunia. Kalau dikatakan di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, yang bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Apa yang dimaksudkan dengan bermegah-megahan tadi ya kan, kehidupan dunia yang isinya ya kan, yang berisi tidak lain dan tidak bukan adalah kata Allah bahwa kehidupan dunia itu adalah sebuah perhiasan. Ya, namanya juga perhiasan. Perhiasan itu adalah sesuatu yang kita ya kan berusaha untuk menikmatinya, kemudian akhirnya sampai kepada apa yang dikatakan oleh surat At-Takatsur, bermegah-megahan. Kita dilalaikan, ya kan? Kita oleh masa, ya. Sehingga akhirnya diingatkan jangan sampai kelalaian kamu sampai kepada hatta zurtumul maqabir ya, sampai kepada dimasukkan oleh Allah ke neraka, sampai kepada kematian yang mana ya kan, yang mana penyesalan ya kan? Pada saat Allah sudah mematikan kita ya tidak akan diterima ya. Ada gak orang-orang mati dia sudah mati tapi ada, karena memang Allah katakan kan bahwa sesungguhnya ahli neraka pada saat dia melihat dengan
La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Allah memperlihatkan apa yang sudah mereka perbuat. Allah memperlihatkan apa yang sudah mereka perbuat, kelalaiannya, kemaksiatannya, yaitu pembalasan berupa jahim, la tarawunnal yakin. Pada saat dia sudah merasakan dampak pembalasan yang Allah berikan dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, pada saat sudah merasakan, ternyata kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita perbuat, baik buruk, ya, itu akan Allah berikan ganjarannya. Kata Allah, ya, agar kita tidak dilalaikan, ya kan, kata dalam surat Al-Asr, kecuali orang-orang yang dia beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Kecuali orang-orang, dia tidak akan dilalaikan, ya kan? Dia tidak akan dirugikan oleh oleh harta yang dia nikmati, oleh karunia Allah yang dia nikmati, yang memang Allah berikan bagi kita di dunia untuk mencari karunia Allah. Daripada saat kita mencari karunia Allah, ya, tapi senantiasa bersamai dengan iman dan amal soleh, senantiasa bersamai oleh iman dan amal soleh. Atau kalau dalam surat Al-Munafiqun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan dari mengingat Allah harta dan anak. Yang demikian itu kata faulaika humul khasirun. Maka, ya kan, engkau termasuk orang-orang yang rugi. Makanya pada saat kita nggak mau menjadi orang-orang yang rugi, kalau dalam surat Al-Asr, membersamai. Pada saat kita mencari karunia-karunia Allah, ya kan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya kan, umur, ya kan, usia, apalagi anak, ya kan, anak yang soleh dan solihah, anak yang ganteng, anak yang sehat, rezeki, harta, jabatan, dan sebagainya. Di mana akhirnya, ya kan, itu semua, ya kan, tidak membuat akhirnya kita lalai. Agar kita tidak lalai, ya kan, kata Allah, ya kan, wadzukurullaha katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau dalam surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah surat 62. Di situ dikatakan, fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, apabila engkau telah menyelesaikan salat, fantasiru fil ardi, maka bertebarlah, menyebarlah, ya, ke bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadli, untuk mencari karunia Allah. Tapi kata Allah, wazkurullaha katsira, ya. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.
ya. Jadi kata Allah sama, ya kan? Maknanya dari surat surat Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya. Dan ingatlah Allah, ya sama. Kalau dalam surat Al-Jumu'ah kita disuruh untuk mengingat Allah, beriman, beramal soleh, ya. Dalam mencari karunia Allah. Agar apa? Agar kita nggak dilalaikan. Agar kita nggak dilalaikan. Agar kita nggak terbuai. Yang nggak taunya, ya kan? Ya Allah, ya sudah. Alhamdulillah kalau penyesalannya sebelum Allah cabut nyawa kita, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi pada saat penyesalan itu timbul, ya kan, pada saat Allah sudah matikan kita, pada saat kita melihat dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, kita minta sama Allah. Nah, akhirnya bekalanya adalah agar kita wadkurullaha katsira, agar kita dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, ya, dalam mencari karunia Allah. La'allakum tuflihun. Agar kan kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan pertolongan Allah, agar kalian mendapatkan bimbingan Allah, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Pada saat kita mendapatkan rezeki berupa harta, kita tahu kan Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita bagaimana cara, ya kan, mempergunakan harta tersebut, ya, mempergunakan harta tersebut. Tapi coba kalau Allah tidak bimbing kita, tidak mengarahkan kita, tidak menunjuki kita, bisa jadi, ya kan, kita mencarinya halal, tetapi dalam hal penggunaan harta tersebut, tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari sebagian harta yang Allah berikan kepadamu. Itu salah satunya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa sesungguhnya, ya kan, ada sebuah perintah yang Allah inginkan, ya kan, dari agar kita tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia, agar kita tidak dilalaikan oleh kemewahan, oleh perhiasan, oleh hal-hal yang kita nikmati di dunia ini. Makanya tadi ayat yang saya bacakan yang pertama, ini kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Iman, takwa. Ya, jadi Allah nggak main-main gitu. Pada saat kita sudah mengaku beriman, Allah suruh kita untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk senantiasa mentaati apa yang Allah perintahkan, untuk senantiasa istiqomah terhadap perintah-perintah Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Ya kan? Allah pertegas lagi gitu, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Karena sesungguhnya, ya kan, Allah pasti akan menguji kita, gitu. Ya kan? Pasti Allah akan menguji kita. Ya. Oh, dalam surat Al-Ankabut, Bu, boleh di surat Al-Ankabut surat 29, ya kan? Di ayat
2 dan 3-nya, di situ Allah katakan ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Surat 29 ayat 2 dan 3. Kenapa? Ya. Karena kata Allah ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja? Ya kan? Sudah mengatakan amanna. Kami beriman ya Allah, gitu kan? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumil akhir, kami beriman kepada Rasulmu, kami beriman kepada kitabmu, kami beriman kepada qada dan qadarmu. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum diuji. Makanya kata Allah, kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Beriman bertakwa haqqa tuqatih, dengan keimanan yang dengan ketakwaan yang sesungguhnya gitu. Jadi karena apa? Karena kita akan diuji. Ketakwaan kita, keimanan kita, ya, akan diuji oleh Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh maka kami telah menguji orang-orang yang sebelum kamu. Ya, kita lihat orang-orang sebelum kita, ya, sebelum Rasulullah gitu kan. Pada saat dia mengatakan keimanannya, ya kan, saya beriman, ya kan, ujiannya, ya kan, ujiannya bukan waktu lagi, ujiannya bukan tenaga lagi. Kalau orang-orang, ya kan, sebelum Rasulullah atau mungkin Rasulullah dan para sahabat, kalau kita baca sirahnya, gitu ya. Nyawanya langsung dipertahankan, gitu kan? Kalau kita kan yang apa Bu ujiannya? Kan? Belum nyawa gitu. Kita belum nyawa ujian kita. Kalau orang-orang terdahulu digergaji, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah digergaji, aku beriman kepada Allah, ya kan? Allah, ya. Tapi ya, setelah, ya kan? Kalau kita, ya, setelah Rasulullah, setelah Islam itu berdiri, ya. Ujiannya nggak nyawa, ujiannya palingan waktu kita diminta untuk berkorban, dengan tenaga kita, uang kita. Ibu siang-siang nih ke sini, ya, itu kan sebuah pengorbanan. Enaknya apa Bu? Tidur, ya kan? Enaknya tidur, apalagi panas gitu kan ya, panas. Enaknya tidur di rumah, ya Allah, ya. Nah, itu kan ujian keimanan kita untuk mengokohkan ketakwaan, untuk mengokohkan keimanan kita. Dan orang-orang terdahulu, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, ya, kata Allah, ya kan? Maka, ya kan,
Allah pasti mengetahui setelah diuji. Jadi tuh ujian itu, ya kan, untuk Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar nih, ya kan, benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan mana orang-orang yang, ya kan, dusta imannya. Bukan berarti Allah nggak tahu kita ini imannya dusta atau enggak, Allah tahu gitu kan. Tapi ujian itu Allah berikan kepada kita, ya, pada orang-orang beriman untuk membuktikan, ya kan, untuk membuktikan. Ini bukti keimanan kita kan perlu bukti. Ya apa ya Bu? Iya. Sama gitu kan. Kalau anak-anak kita mau kelulusan atau mau naik tingkat, itu kan ada ujian kelulusan. Ya kan, ada ujian kelulusan. Ini, ya kan, bener nggak bisa naik kelas 2, naik kelas 3 atau, ya kan? Nah, ya, seperti itu. Maka dari itu, kan, apa namanya? Untuk bisa kita tidak dilalaikan, ya kan, oleh kehidupan dunia, ya, agar nanti akhirnya kita bisa mengakhiri, ya kan, semua amal kita dengan husnul khotimah, maka bekalnya adalah wa tazawwadu fa inna ghaira zadit taqwa, kata Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Iya, 197. Ya, surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, ayat ini menceritakan tentang haji. Nah, ini nih. Sekarang musim ya Bu ya, orang-orang Allah berangkatkan, ya kan, menunaikan ibadah haji. Nah, ini orang-orang yang pergi haji harus paham nih ayat ini. Ya kan, harus paham nih ayat ini. Kan? Karena haji itu, ya kan, kalau bisa dikatakan sebagai miniatur, ya kan, miniatur kehidupan, ya kan, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, gitu. Al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu. Jadi kalau, ya Be, ternyata pada saat kita pergi haji, ya, ada aja tuh, ya kan, kalau bekalnya kita nggak makannya, kan, bekalnya itu takwa, ya, pasti ada gitu, pasti ada apa Bu, ya kan, ada aja ya Bu ya, kan, apa namanya, yang akhirnya kita berkata kasar, yang akhirnya kita berjidal, berdebat. Udah perginya itu aja deh, siang aja deh, jangan sore aja deh. Nah itu kan, ya kan, lewat sini aja, lewat sini, enggak lewat sini bisa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal, dan bekal yang baik, ya kan, dan bekal yang baik sesungguhnya, ya kan, bekal yang baik itu adalah fa inna khairaz zadi taqwa, adalah takwa. Wattaquni ya ulul albab, dan bertakwalah kamu hai orang-orang yang berpikir, hai orang-orang yang
ya kan? Yang memiliki akal sehat, yang memiliki akal sehat. Jadi ternyata bekal kita untuk mengarungi untuk menjalankan kehidupan dunia ini, bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Nggak ada bekal yang lain kecuali takwa. Ini kan? Kecuali takwa. Apa takwa? Takwa itu Ibu sudah paham ya? Kan? Takwa mentaati apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jadikan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ya. Kenapa takwa? Karena sesungguhnya manusia itu butuh, ya kan? Butuh ketakwaan, butuh, ya kan? Untuk bertakwa pada Allah. Kenapa manusia itu butuh takwa? Karena, ya kan? Pasti dalam surat At-Tolak, surat 60. Iya, surat At-Tolak. Kenapa kita butuh takwa dalam menjalankan kehidupan ini? Sama pada saat kita ya kan menunaikan ibadah haji, maka bekal yang sesungguhnya dalam menjalankan ibadah haji itu adalah ketakwaan. Nah, dalam surat At-Tolak, ini kan surat 65. Apa Ibu? Kita minum ya, Bu. Udah Bu, surat 65. Kan? Kenapa kita butuh takwa dalam kita hidup di dunia? Yang pasti yang namanya hidup, ya, ada tuh, ada apa Bu? Ada ujian, ada masalah, ya, ada masalah, ya. Ada masalah. Nggak ada orang yang menjalankan kehidupan itu nggak ada masalah. Mau yang ujian itu, ya kan, berupa yang baik-baik, maupun ujian itu yang berupa yang buruk-buruk. Ya. Jangan kita menyangka bahwa sesungguhnya orang yang maksudnya yang rezekinya enak, ya, yang nyaman lah gitu ya, harta, anak dan sebagainya, mereka nggak ada ujiannya. Disitulah letak ujiannya. Disitulah dia letak ujiannya. Bagaimana dia mengelola, ya kan, mengelola hartanya, ya, mengelola hartanya. Nah, gitu ya. Jadi, disinilah karena manusia hidup itu kata Allah, ya kan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Dan bahwa sesungguhnya kata Allah, yang berjiwa itu, yang bernyawa itu, ya, pasti. Dan kata Allah, dan pasti akan aku uji dia, kalau dalam, ya, surat Al-Anbiya ayat 35, dan pasti akan aku uji dia dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ini dia. Makanya akhirnya kita butuh takwa. Karena Allah pasti akan menguji kita. Atau karena pasti Allah akan menguji kita. Apalagi yang sudah mengatakan keimanannya sama Allah, pasti akan Allah uji.
Iman kita benar atau tidak? Iman kita jujur atau tidak? Karena kita butuh, akhirnya kita apa? Ya kan? Kita butuh takwa, kita butuh Allah, kita butuh bantuan Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh bimbingan Allah. Ya. Makanya dikatakan di surat At-Tolak ini di ayat kedua yang terakhirnya, ya, ayat kedua yang terakhir 2, 3, 4, 5, kan? Di akhir-akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan membukakan jalan keluar. Ada aja jalan keluarnya. Diberikan kemudahan oleh Allah dalam, ya kan, dalam mencari jalan-jalan keluar dari segala urusannya. Pernah gak kita merasakan itu? Pernah ya Bi, kalau kita mau ya Allah dimudahin gitu, ya kan, urusannya dimudahin gitu, urusan kita dimudahkan, atau Allah berikan kita jalan keluarnya dimudahkan, ketemu aja jalan keluar. Kenapa? Ya kan, karena orang-orang yang bertakwa itu, ya dia kata Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu, wah ya, surat Ar-Ra'd ayat 20, surat 13 ayat 28 kata Allah, ya. Dan orang-orang yang beriman itu kalau dia mengingat Allah, hatinya itu tenang. Hatinya itu tenang. Ibu berangkat ke masjid, ke sini tenang enggak bu hatinya? Ya, tenang gak? Tenang kan? Tenang, karena emang sudah janji Allah. Dan barang siapa, kalau Rasulullah berkata, ya, barang siapa yang mendatangi rumah-rumah Allah, yang kemudian dia membacakan ayat-ayat Allah dan mentadaburi ayat-ayat Allah, maka akan Allah turunkan sakinah, akan Allah turunkan ketenangan dalam dirinya. Ya. Jadi kalau ibu lagi bete gitu kan ya, lagi banyak, tempatnya kemana? Tempatnya bukan ke mall, ya, tempatnya bukan ke mall, atau tempatnya bukan ke tempat olahraga. Kan biasa kalau orang-orang itu ya, ya. Kalau lagi ini tempatnya ke mall, tempatnya ke tempat olahraga gitu kan ya, atau healing dan sebagainya. Ya, itu yang punya duit ya. Tapi itu tadi orang-orang beriman pergi ke masjid, ingat ayat-ayat Allah, baca ayat-ayat Allah, sholat. Makanya ada sholat mutlak, ada sholat sunnah mutlak, kapan aja bisa kita lakukan. Kalau hati kita lagi sedih, lagi berat, kan pasti ya Bi ya, namanya juga hidup, pasti ada aja, ya kan? Kalau kemarin saya punya murid yang usianya sudah 60 tahun, 66, ya. Dia tanya, Bu Neneng, bukan biasa kalau mau puasa, biasa kan anak-anaknya, biasa anak-anak itu biasa kan ke rumah orang tuanya ya Bu ya, kalau mau puasa kan. Gimana ya Bu Neneng, udah mau puasa, besok udah mau puasa, anak-anak saya belum ke rumah saya, sedih deh kan. Biasanya kalau orang yang udah
yang udah ya maksudnya yang udah punya, yang anaknya udah lepas, udah punya cucu gitu ya Bi ya. Nah, gitu ya Bi ya, kan? Yang tadi. Serahkan itu semua sama Allah. Husnuzon sama Allah. Ya kan? Ingat kan? Mungkin anak-anak ibu lagi pada sibuk, ya kan? Coba ibu tanya sama anak-anaknya, gitu ya. Gimana kabarnya? Kan begitu. Ya, iya. Alhamdulillah. Artinya demi, ya. Artinya siapa yang nggak punya masalah? Semuanya punya masalah. Tapi pada saat kita ingat sama Allah, allazi, ya kan, allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah kata Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Karena Allah turunkan sakinah di dalam hati kita, ya, di dalam dada kita. Akhirnya apa? Ya kan? Kita bisa menerima, bisa ridho. Ya. Pada saat kita sudah bisa menerima masalah, ya kan, yang datang kepada kita, kan? Semua orang sebenarnya masalahnya sama, iya apa ya? Iya, kan? Kan? Pasti rata-rata sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda cara menghadapi dan cara menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Kalau orang-orang beriman pada saat Allah kasih masalah, ucapannya apa? Tasbihnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ucapkan dulu kalimat tasbihnya kepada Allah, ucapkan tasbih itu dulu sama. Pada saat kita diberikan musibah, maka orang-orang beriman pada saat Allah berikan musibah, tasbih yang dia ucapkan adalah innalillahi, bahwa ini kita ini semuanya ini milik Allah gitu. Masalah yang datang kepada kita itu juga milik Allah. Maka kembalikan itu semua kepada Allah. Akhirnya minimal hati kita tenang dulu. Jadi nggak sesek napasnya. Ya, dari situ apa? Ya kan? Allah beri petunjuk, Allah beri arahan. Akalnya apa? Bisa menerima. Bisa menerima akalnya. Kan ada juga, ya kan? Kita kasih ini. Tapi akalnya nggak menerima. Ya itu tadi, dilihat dulu bagaimana responnya pada saat dia menghadapi masalah. Pada saat responnya menghadapi masalah, yakin sadar bahwa itu adalah bagian yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan hanya, ya kan? Kena apa, Bu? Susupan, namanya susupan ya. Kalau kena apa? Ya, susuban. Bahkan apabila seorang beriman kena susuban, ya, dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, ya, menghadapinya tenang. Kan ada orang yang pada saat menerima ini gitu kan ya, coba deh reaksinya. Ya kan kadang ibu-ibu kan bisa ngelihat ya kan banyak. Ada yang reaksinya macam-macam. Ya kan reaksinya macam-macam. Padahal kata Rasulullah, ya kan, pada saat kita dikenai, ya kan, tusukan duri atau apa, maka itu sesungguhnya adalah merupakan bentuk pemberian Allah, kasih sayang Allah. Ya kan? Pemberian Allah, kasih sayang Allah gitu. Untuk kamu ingat sama Allah, akhirnya Allah bisa ampuni kesalahan-kesalahan kita. Kan itu hakikat daripada ujian. Kan? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya apa? Allah berikan jalan keluar yang mudah dari segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Apalagi yang Allah berikan dari takwa tersebut. Dan akan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah. Ya. Ada aja jalannya. Ada aja rezekinya. Ya. Saya punya perkumpulan, saya megang yayasan yatim duafa. Ya kan? Ada pengajiannya juga ibu-ibunya, ya. Ya. Nah, ya kan, bagaimana akhirnya, ya kan, ibu-ibunya, ya kan, kita bina, kita ngajiin bahwa sesungguhnya, ya kan, rezeki Allah itu, ya, anak kita mau sekolah, SPP-nya itu yang nanggung Allah loh. Ya kan? Ada rezekinya. Terus itu dia. Dan saat diberikan ketenangan seperti itu, dia kembali lagi kepada Allah. Ada aja jalannya. Ya kan? Allah akan berikan tuh jalannya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian apa lagi yang akan Allah berikan? Di ayat ketiga, di paling di akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa, akan Allah jadikan baginya, ya kan, kemudahan dalam segala urusannya, ya. Kemudahan dalam segala urusannya. Dimudahin aja, jalannya dimudahkan, urusannya dimudahkan. Ibu, ya kan, mau datang ke sini pun, ya kan, mau datang ke sini ke majelis taklim gitu kan, tiap hari Sabtu, ya kan. Kalau enggak Allah berikan rahmat, susah aja jalannya. Ya kan, Sabtu ini, Bu, saya maaf ya, Sabtu ini ada arisan. Minggu besok lagi, Bu, maaf ya, Sabtu ini saya ada arisan. Minggu depan lagi, Bu, maaf ya, Sabtu ini saya ada arisan. Ada aja. Saya dulu waktu anak-anak masih kecil gitu kan, jadi saya bilangnya sama teman-teman saya, enggak, setiap kita pasti ada tahapan ujian yang akan kita lalui. Pada saat kita bisa lulus di tahapan ujian itu, biasanya kalau ibu-ibu muda kan ujiannya apa, Bu? Anak-anak, ya boleh suami dan anak-anak, ya kan? Suami dan anak-anak. Ujiannya kan kalau ibu-ibu muda, ya kan? Ya kan? Nggak sempet ini, ya kan? Anak-anak masih kecil. Ya kan? Padahal ya Allah, ya kan? Karena anak-anak masih kecil butuh bimbingan kita, butuh pertolongan, ya kan? Agar Allah arahkan kita bisa mendidik anak-anak kita, agar Allah lindungi anak-anak kita dari apa? Dari keburukan, dari kejahatan makhluknya. Ya Allah, kita sekarang khawatir ya Bu ya, kalau ngelepas anak-anak ya. Ya kan, mau sekolah kayak mau yang masih sekolah kayak mau yang masih yang udah kerja kayak gitu, khawatir gitu, ya Allah ya. Jadi akhirnya apa, ya Allah ya, kita bergantung sama Allah, Allahus Somad gitu. Kita nggak bisa ngelihat anak kita 24 jam, mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Akhirnya apa, ya kan, kita jadikan Allahus Somad, Allah tempat bergantung kita ya. Ya Allah, kira apa? Kita berdoa sama Allah, ya Allah lindungi. Setiap anak-anak kita berjalan keluar dari rumahnya, kita berdoa. Ingat, kita ingetin anak-anak. Baca doanya sebelum
meninggalkan rumah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Luar biasa doa itu. Kita ibunya yang ada di dalam rumah, yang menunggu di rumah, berdoa juga sama Allah. Ya Allah, lindungi anak-anakku ya Allah dari kejahatan makhlukmu. Karena kan kalau orang jahat itu, kalau orang udah jahat bisa aja apa aja Bu, ya kan? Jadi ada kasus, ya ada seorang anak mahasiswa udah ada tingkat akhir, ya kan? Suatu saat anak ini berolahraga, ya, karena dia anaknya suka olahraga, ya kan? Kemudian bertemu, ya kan, dengan salah seorang teman, ya, kasih minum. Ternyata apa Bu? Minumnya dikasih obat. Kan bisa aja kok orang jahat seperti itu. Akhirnya anak ini laki-laki Bu. Akhirnya diracun, di itu juga anak laki-laki dengan laki-laki juga dibawa, ya, dibawa. Akhirnya gitu, ya kan? Nah, biasa ya biar kan? Akhirnya berapa bulan kemudian anak itu nggak pernah kuliah lagi. Kemudian ditanya sama dosennya, ya kan, nanya dosennya, kenapa Bu, kenapa anak itu nggak kuliah lagi? Karena kejadian itu anak itu kena AIDS, kena HIV, kan gitu. Banyak kasus-kasus yang seperti itu, ya, anak yang tidak bersalah karena orang-orang yang jahat di sekelilingnya, ya Allah, ya. Jadi kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa menjagai anak-anak kita, suami kita selama 24 jam. Kalau kita nggak minta sama Allah, ya Allah, lindungi anak-anak kami, ya Allah, maka akan Allah berikan, ya kan, urusannya menjadi mudah. Ya, bagaimana, ya kan, Allah lindungi anak-anak kita, dimudahkan semuanya, ya, Allah arahkan kita, ya kan, untuk menyelesaikan, untuk menjalankan urusan-urusan itu. Apalagi yang akan Allah berikan? Wa may yattaqillah, di ayat keempatnya, di ayat kelimanya, ya, di ayat kelima di terakhirnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Masih surat At-Tolak, ya, surat At-Tolak ya dia. Jadi mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 ayat ini. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, wa yukaffir anhu, maka Allah akan menutupi baginya sayyi'atihi, dosa-dosanya. Wa yu'dzim lahu ajra, dan akan melipat gandakan pahala kebaikan baginya, ya Allah, ya. Siapa yang nggak punya dosa, ya Bu, ya? Siapa yang nggak punya dosa? Anak Adam itu tempatnya dosa, ya kan? Tempatnya dosa. Ya, Adam ini, ya kan? Tempatnya dosa. Jadi nggak ada yang nggak punya dosa. Semuanya, ya kan? Ya. Maka apa kata Allah? Ya kan? Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, ya Allah, ya. Kan kalau orang beriman itu senantiasa beristighfar, ya. Astagfirullah, 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 menghapus dosa-dosa kita. Dan akan Allah berikan ganjaran pahala, dilipat gandakan baginya pahalanya. Kalau kita melakukan amal soleh, beriman pada Allah, maka kebaikan kita akan dilipat gandakan. Ya, kalau dalam surat Al-An'am ayat 160, ya, barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau
ya kan? Amalnya benar. Kalau amalnya benar. Kalau amalnya bernilai ibadah. Emang ada amal yang gak bernilai ibadah? Ada. Bahkan sholat kita mungkin bisa jadi gak dinilai oleh Allah. Kalau ya kan, tidak memenuhi syarat-syarat amal itu, ya kan, dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Apa bu syaratnya? Syarat amal itu diterima oleh Allah. Syarat amal itu dikatakan menjadi ibadah. Yang pertama adalah iman. Ya bu ya, yang pertama adalah iman. Banyak orang-orang yang di luar sana, makanya gitu, ya kan? Nah orang-orang di luar apa ini? Oh iya, ya. Yang beramal soleh, yang beramal baik itu banyak gak bu? Ya kan? Orang-orang non muslim, ya kan, yang tidak beriman pada Allah, ya kan? Dia kan juga berbuat baik ya bu ya? Ya dia kan juga berbuat baik. Amalnya nanti dapat ganjaran nggak di akhirat? Nggak dapat. Di dunianya dapat nggak? Dapat. Itulah Allah, ya Allah ya, maha adilnya Allah gitu. Tapi kan duduk masalahnya kita hidup tidak hanya di dunia. Ada yaumil akhir. Kenapa ada yaumil akhir? Karena ada ganjaran. Begitu. Karena ada ganjaran dari amal yang kita lakukan di dunia. Yaumil akhir itu apa kehidupannya bu? Surga neraka. Surga neraka, ya bu ya. Yaumil akhir nanti kan isinya surga neraka. Surga neraka. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau amal kita, ya, kita nggak beriman, ya, sama Allah, dapat ganjarannya di dunia, gitu kan ya. Karena itulah Allah Maha Adil, ya kan, Ar-Rahman, ya kan. Semua orang yang berbuat baik akan Allah berikan bagian kebaikannya. Ya kan? Kalau dia orang non, ya kan, tidak beriman kepada Allah, ya akan kembali lagi kebaikan yang ia lakukan, kan begitu, kan? Ini ada. Tapi nanti di akhirat, nggak dapat, nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ya orang dia nggak beriman sama Allah, Tuhannya bukan Allah, ya nggak dapat. Gitu, istilahnya begitu, kan? Kemudian ikhlas karena Allah. Kemudian ikhlas karena Allah. Ditujukan karena Allah. Ada orang beriman, iya dia beryakin, tapi pada saat dia beramal, niatnya bukan karena Allah. Riya. Riya itu apa bu? Ya kan? Nah, apa? Ya kan? Amalnya karena ingin mendapatkan pujian, amalnya ingin mendapatkan balasan dari orang yang dia tuju, dari tujuannya beramal tersebut. Nggak dapat, ya kan? Udah caranya benar, tapi sayang, ya kan? Nggak ikhlas. Dia melakukan amal itu tidak ikhlas. Karena Allah berperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah.
Dan tidaklah aku perintahkan kepada kamu untuk, ya kan, mukhlisina lahuddin, menghadapkan, ya kan, apa namanya, wajahmu melakukan, ya kan, taat kepada Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas. Jadi kita disuruh ikhlas menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang kita lakukan, gitu. Ya, nah itu dia. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan, maka Allah akan beri ampuni dosa-dosa kita, wa yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'tim lahu ajro. Maka akan sudah diampuni, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Allah berikan bagiannya di dunia dan Allah berikan juga bagiannya di akhirat. Ya kan? Allah berikan bagiannya di dunia dan Allah berikan juga bagiannya di akhirat. Ya Allah, ya. Karena orang-orang yang masuk surga itu nanti Ibu ya, akan Allah lipat gandakan lagi pahalanya, ya kan, ganjarannya dengan melihat wajah Allah. Allah tambahkan lagi ganjarannya dengan melihat wajah Allah, ya kan, bertemu bersama Rasulullah SAW. Kepingin nggak? Kepingin ya. Makanya akhirnya kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya kan, ya, pertemukan aku denganmu ya Allah. Aku begitu rindu denganmu, ingin bertemu dengan Rasulmu ya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya kita dikumpulkan ini kan di surga nanti bersama-sama melihat wajah Allah dan berkumpul dengan ya kekasih Allah yaitu Rasulullah. Kemudian apa lagi yang akan kita peroleh dari kenapa kita butuh apa namanya ketakwaan? Bahwa sesungguhnya kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, surat Al-Hujurat. Kan? Al-Hujurat itu surat 49. Ya, 49 ayat ke-13. Itu Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya ya kan, yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah akan angkat derajat kita. Allah akan muliakan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah nanti ganjarannya ya Allah, ya kan? Allah. Maka Allah akan muliakan, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa. Kan? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya kan, saling mengenal. Tapi sesungguhnya ya, orang yang mulia nanti di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Gak perlu, ya kan, harta, ya kan, bakal Allah. Allah tidak memandang siapa dia, tidak memandang suku, tidak memandang harta, tidak memandang kedudukan. Selama manusia itu bertakwa kepada Allah, ya kan, maka akan Allah muliakan dia di dunia maupun akan Allah muliakan dia di akhirat. Ya kan? Kedudukannya akan Allah muliakan, akan Allah kokohkan kedudukannya, akan Allah teguhkan kedudukannya di dunia. Ya Allah. Betul. Karena sesungguhnya, ya kan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, gitu. Islam itu tinggi,
Ya kan? Pada saat kita apa? Pada saat kita benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, yang terakhir adalah, ya kan, penjelasan yang terakhir. Kenapa kita butuh takwa dalam menjalankan kehidupan itu? Ada di dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat surat 8 ayat 28. Surat 8 ayatnya 28. Ya 29. Ayatnya adalah 29. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum. Surat 8 ayat 29. Furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Ya Allah, inilah karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah. Ya, kan? Oh, syaratnya baru satu ya tadi. 1 iman, 2 ikhlas, 3 ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Alhamdulillah, makasih Ibu diingatkan. Ini lanjutan tadi yang takwa ya, Bu ya. Ayat yang terakhir ini adalah lanjutan tadi yang tentang takwa. Kenapa kita butuh takwa? Ini yang terakhir. Ya, karena ya kan? Niscaya Allah akan memberikan furqan. Allah akan yaj'al lakum furqan. Allah akan memberikan furqan. Mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya kan? Mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Mampu membedakan mana yang penting dan tidak penting. Mampu membedakan mana yang terpenting dari yang terpenting. Mampu membedakan mana yang terbaik dari yang baik. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya kan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, tapi juga Allah akan memberikan furqan itu sehingga akhirnya kita bisa ya kan membedakan, meletakkan mana yang terbaik dari yang baik, mana yang buruk dari yang terburuk, mana yang baik dari yang terburuk. Karena kan semua ini pilihan, ya Bu ya, semua ini adalah kita hidup ini pilihan. Kita hidup ini pilih. Kita mau melakukan yang mana? Kita mau melakukan yang mana? Yang tentunya dari pilihan-pilihan itu akan ada konsekuensinya. Ya kan? Seperti misalkan puasa 6 bulan Syawal, ya kan pilihan. Ya, artinya ada yang terbaik dari yang baik. Selesaikan dulu, sempurnakan dulu Ramadannya, baru ditambah dengan Syawal. Ini kalau ada bolong, ada yang kodoknya dulu disempurnakan, baru Syawal. Maka akan Allah berikan nilai pahala yang utama apa? Ibadah puasanya seperti kita puasa setahun. Kita mampu menjalankan yang terbaik dari yang baik. Kita mampu memilih dari yang dari yang terpenting dari yang penting. Semua kalau mungkin urusan ibu itu penting semua.
Ya enggak Bu? Ya kan? Urusan ibu-ibu itu kan semuanya penting. Ya kan? Semuanya kan penting. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa mampu membedakan mana yang terpenting dari urusan-urusan yang penting kita? Ya, itu Allah yang memberikan. Furqan yang Allah berikan. Yaj'al lakum furqana. Itulah ya kan kenapa akhirnya memang ya kan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Agar itu karena kita butuh kan, karena kita butuh bantuan Allah untuk menghadapi, untuk menjalankan ujian yang Allah berikan. Kita butuh bimbingan Allah, kita butuh jalan keluar dari Allah, kita butuh Allah permudah segala urusan kita. Kita butuh Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga akhirnya ya kan kita mudah untuk melakukan amal kebaikan. Kan yang menyebabkan kita sulit melakukan amal-amal kebaikan, nah, mungkin salah satunya adalah begitu banyaknya kesalahan-kesalahan. Ya, itulah Allah. Mudah-mudahan dari kajian ini ya kan kita semakin bertambah bersemangat ya kan untuk meningkatkan ya kan ketakwaan kita, untuk memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya ya kan dengan jalan apa ya, dengan jalan apa yang bagaimana caranya dengan memperoleh haqqa tuqatih. Di pertemuannya di lain pertemuan lainnya lagi ya. Allahu a'lam bishawab, lebih kurangnya mudah-mudahan ya kan Allah mudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah ya kan, sehingga kita mudah juga untuk mengamalkan apa pelajaran apa, ilmu apa yang hari ini menjadi kita terima pada hari ini dan kita tadabbur. Wallahu a'lam.